Kadang-kadang oleh karena gaji itu, suami karena merasa pendapatannya lebih tinggi dari istri atau sebaliknya, orang bisa saling meremehkan. Suami bisa meremehkan istri atau istri meremehkan suami. Ada suami-suami ketika dia menikah, istrinya tidak punya pekerjaan, dia merasa karena dia membiayai istrinya, istrinya harus tunduk, taat, hormat kepada dia dan tidak boleh membantah. Yang menunjukkan bahwa tuntutan kemajuan ekonomi maupun peradaban yang semakin canggih sering memaksa manusia untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah melebihi kemampuannya sendiri. Ya, tuntutan ini bisa bikin orang. Bisa saja terjadi karena perampokan. Dan bisa saja terjadi perampokan, tuntutannya tinggi. Penjarahan, perampasan. Karena kita hati manusia tidak pernah puas. Saudara lihat sejumlah kasus prostitusi yang melibatkan orang-orang yang sebenarnya berada. Bisa kalau ditanya dong jawab saja bahwa mereka punya desakan ekonomi. Hai, pendapatan puluhan juta, ratusan juta terus terdesak ekonomi. Apa yang ada di balik itu, saudara? Kenyataan yang menunjukkan bahwa kemajuan-kemajuan ini menuntut kita untuk hidup semakin lebih. Saya ingat, saudara, saya masih melayani kira-kira tahun 2002 sampai 2004. Kok waktu itu kami dikasih semacam honor begitu tuh 250.000. Kok masih bisa kita pakai ya? Saya hitung-hitung ada banyak alasan kok bisa kita pakai dan cukup. Salah satu alasannya adalah karena kami tinggal di kampung. Begitupun ketika saya melayani, waktu itu sudah berkeluarga. Kami melayani, waktu 250 itu belum berkeluarga. Terus waktu diberi sekitar 700.000, kami sudah berkeluarga. Kami ada di pedalaman. Kok bisa lebih ya? Jawabannya karena ada banyak jawaban. Salah satunya adalah karena kami di kampung. Di kampung tidak ada pasar, tidak ada mall, tidak ada swalayan. Kami bisa makan apa yang ada di sekitar rumah dan kebun. Ya, begitu. Tetapi coba lihat kalau makin ke kota, makin ke kota, makin ke kota. Tidak ada yang gratis di kota. Permisi kita mau buang air kecil saya mesti bayar. Akhirnya tuntutan ini besar. Apalagi makanan cepat saji dong makin banyak di kota. Teman-teman ajak ya kita juga perasaan. Jadi mesti sama-sama sudah. Saudara bisa lihat. Tuntutan-tuntutan ini. Membuat kita ternyata melihat bahwa ini kalau tidak ada pendapatan lain. Mungkin tidak akan cukup. Mungkin tidak akan cukup. Nah itu bisa saja saudara, tuntutan-tuntutan akibat kemajuan ekonomi dan peradaban yang semakin canggih. Di kampung sana kami tidak ada sinyal. Kalau tidak pakai sinyal ya tidak perlu tidak pakai paket data. Listrik tidak ada, macam-macam lah. Akhirnya kami mungkin tidak akan pakai banyak sekali. Tapi saya tidak ingin supaya saudara pindah semua di kampung. Sebab kalau saudara semua pindah ke kampung, saudara bawa masalah baru lagi di kampung nanti. Karena tetap saja, tapi ini sebuah gambaran. Kenapa kemudian tuntutan-tuntutan itu besar. Yang membuat orang ternyata tidak lagi mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Dia ambil langkah-langkah lain. Dia ambil cara-cara lain. Yang kalau cara-cara itu berkenan kepada Tuhan tidak ada salah. Tapi kalau cara-cara itu tidak berkenan kepada Tuhan, nah itu yang jadi masalah. Itu bagian pertama. Bagian kedua, saudara-saudara, berbicara mengenai perampasan atau penindasan. Merampas atau menindas. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin mengalami tidak ingin mengalami kerugian. Semua ingin mengalami keuntungan. Ya. Orang berjualan karena ingin mendapat keuntungan. Kan tidak ada salahnya kan? Kalau ini pertanyaan, pernahkah saudara memeras, pernahkah saudara melakukan penindasan? Pasti saudara mengatakan tidak. Saya tidak pernah melakukan itu. Oke. Tidak apa-apa di situ. Tetapi saudara, bagi orang percaya ada aturan yang harus dijadikan pedoman, yaitu firman Tuhan Allah. Mungkin kita mengelak tadi ketika kita ditanya pernah merampas. Tidak. Tapi coba mari kita lihat. Ada banyak orang Kristen
yang kalau dia berusaha. Oleh karena ingin mendapatkan hasil, ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan modal yang sekecil-kecilnya, seringkali dia menarik keuntungan dengan batas-batas yang tidak wajar. Kadang-kadang di sinilah titik di mana kita merampas sebenarnya. Di sini titik di mana kita menindas sebenarnya. Saudara, kami di NTT, saya pernah melayani misalnya di Pulau Sabu. Memang karena di sana tidak ada pom bensin. Waktu saya melayani kira-kira 5 tahun di sana. Waktu itu karena belum ada kapal-kapal yang secara khusus memang mesti bawa itu. Jadi ada orang bawa saja dengan perahu-perahu. Sampai suatu waktu ada perahu yang terbakar. Akhirnya diputuskan untuk hanya satu yang bawa. Akhirnya di musim-musim barat atau musim timur, ketika kita laut sudah bergelora dan sulit sekali untuk ada transportasi ke sana, sehingga orang pasti kehabisan bahan bakar BBM, orang mulai jual. Itu mahal betul itu, saudara. Kadang-kadang satu botol bensin itu bisa sampai 70.000. Satu botol yang botol air mineral yang 1,5 liter. Bisa 70.000, 75.000. Ada yang jual setengah botol 20.000. Pertanyaannya kenapa? Ya kami mete, kami yang tunggu, kami yang jaga. Ini hanya minyak pakai sepapa. Ini hanya minyak pakai. Tapi karena orang butuh, dia naik. Kadang-kadang kita menarik keuntungan yang terlalu besar. Begitupun ketika kita ada di Kupang misalnya. Ketika oleh karena satu dua hal yang karena situasi yang sangat khusus, itu orang bisa kasih naik harga setinggi-tingginya. Bahkan, saudara, Indonesia ini menyebut diri sebagai negara negara agama. Ini negara yang sangat santun. Ini negara Pancasila ini. Ini negara di mana kita ini orang-orang beragama, religius sekali. Tapi saudara lihat, waktu Natal, waktu Lebaran, waktu di mana kita ingin menimba nilai-nilai spiritual bersama-sama dengan keluarga. Ternyata di titik itulah, di waktu-waktu kita mau pergi secara religius, ini kita timba ini spiritual bersama. Justru itu kesempatan harga tiket naik, harga bemo kota naik, harga bis naik. Kita naik bis Atambua dari Kupang ke Soe saja, turun di Soe bayar harus yang Atambua punya, dan seterusnya. Harga telur naik, harga ayam naik, semua harga naik habis. Waktu-waktu di mana orang akan merayakan hari raya keagamaan untuk menimba spiritualitas bersama dengan keluarga. Akhirnya hitung-hitung begitu, orang-orang yang rindu berjumpa dengan keluarga sudah tidak berani pergi lagi. Akhirnya orang sepakat sudah utus satu orang saja. Utus satu orang. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kita menarik keuntungan terlalu banyak di situ. Ada banyak calo yang sengaja menindas, merampas orang tua. Mereka yang melakukan perjalanan itu bukan karena uang banyak, tetapi mereka punya kerinduan pulang. Saudara bayangkan, jangan jauh-jauh. Kita dari Kupang saja lihat keluarga orang di kampung. Kan tidak mungkin kita pulang itu kita tidak kasih tinggal dorang 1.000 kok 2.000. Jadi ini bukan soal perjalanannya saja, tapi kehidupan di sana. Apalagi mungkin 1 tahun kita ketemu 1 kali. Tapi itu kesempatan di mana kita mau berbagi ini sepertinya terlalu mahal semua biaya di sana. Saya bisa bayangkan. Bisa saja kita salah di sini kan. Ketiga, saudara, ini yang terakhir. Saya janji bahwa karena malam sudah cukup larut. Saudara lihat saya punya mata justru merah-merah ini. Habis ini kita mesti tidur sudah. Supaya besok bisa lanjut dengan kerja. Ketiga, saudara. Kalau kita berbicara tentang gaji atau penghasilan, ini harusnya menjadi sebuah masalah yang serius. Ini harus menjadi sesuatu yang kita harus berpikir lebih. Kenapa?
Saudara pernah mengalami mungkin atau mendengar suami istri bisa saling menipu. Kadang-kadang oleh karena gaji itu, suami karena merasa pendapatannya lebih tinggi dari istri atau sebaliknya, orang bisa saling meremehkan. Suami bisa meremehkan istri atau istri meremehkan suami. Ada suami-suami ketika dia menikah, istrinya tidak punya pekerjaan, dia merasa karena dia membiayai istrinya, istrinya harus tunduk, taat, hormat kepada dia dan tidak boleh membantah. Kadang-kadang saudara, suami tidak ikut ibadah. Ibadah rayon, ibadah rumah tangga, suami tidak ikut. Tapi ketika ada putusan bersama untuk tiap keluarga, misalnya untuk perayaan Natal kali ini, masing-masing kita akan memberi 100.000. Oh, itu istri tidak bisa ambil keputusan. Dia tunggu suami, bukan karena mereka suka berbagi di situ. Bukan, kan dia takut suami marah. Dia takut suami pukul dia. Saudara, gaji ini bisa kadang-kadang bikin rusak kita dalam penilaian terhadap orang lain. Cara pandang kita, perilaku kita terhadap orang yang punya gaji lebih dari kita itu berbeda dengan kalau kita melihat orang yang gajinya lebih rendah dari kita. Ada suami yang pegang dia pun gaji sendiri. Ada istri yang pegang dia pun gaji sendiri. Tidak salah juga. Tetapi kadang-kadang ada yang menipu. Ada yang dia pun gaji ini. Dia tidak, pokoknya kalau gaji utuh itu dia kasih ibu. Kasih istri misalnya yang pegang. Terus dorang doa sama-sama kasih keluar perpuluhan habis. Tapi ada pendapatan lain yang di luar gaji itu. Dia rasa itu dia punya. Jadi kalau tanpa kasih tahu dia punya istri juga tidak apa-apa. Tanpa kasih tahu dia punya suami tidak apa. Bisa saja orang saling menipu. Ini kadang-kadang turun pi kita pu anak-anak. Anak-anak dong ini kirim dorang pi sekolah. Kadang-kadang dong tipu dong pun papa mama. Apalagi kalau papa mama tidak pernah kuliah, kau tinggal di kampung. Orang tua pun tahu saja registrasi setiap bulan jadi. Kiriman itu sama dari yang masuk sekolah sampai habis sekolah. Orang lain pu anak su habis sekolah. Dia tidak habis-habis. Dia semester 20. Terus orang tanya, hai, bagaimana kau lu masuk sama-sama teman 4 tahun setengah habis, engkau 7 tahun belum habis ini? Terus dia jawab, dia bilang, mari kita pakai logika saja. Kita pakai logika. Yang belajar 4,5 tahun dengan yang belajar 7 tahun mana lebih pintar? Oh ya, orang tua juga, oh begitu, siapa apa dong kirim uang, terus kirim uang. Jadi, oleh karena gaji ini orang untuk mendapatkan, saya ingin gaji ini kita sebut sebagai sesuatu yang kita dapatkan, orang bisa menipu. Orang bisa macam-macam di situ. Apalagi kalau ada orang untuk, karena dia bendahara atau apa begitu di satu instansi tertentu, swasta atau pemerintah, untuk pengadaan barang apa itu kadang-kadang mereka beli di toko, orang minta di pemilik toko supaya kasih nota saja, biar orang yang isi sendiri. Saudara bisa bayangkan, oleh karena pendapatan ini bisa jadi kita bermasalah di sini, saudara. Karena itu biarkanlah kita bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Cukupkanlah dirimu. Mungkin ada berkat lain yang Tuhan percayakan buat kita, tapi jangan sampai yang kita dapatkan itu dengan cara-cara yang justru tidak baik. Nasihat ini menjadi penting, saudara-saudara. Karena itu kita patut untuk memisahkan mana kebutuhan kita, mana hanya sekedar keinginan kita. Mari kita bersama-sama bisa lebih lagi dalam Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau ketika aku miskin, aku harus mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Nitui mai blana kantuka materi, no ale masia mi